Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrir, guru PAI di SMKS Bunga Estate, Desa Binturun, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, dengan nomor induk mahasiswa 2404 0113 2368. Pada hari ini 13 Mei 2025 kami akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMKS Bunga Estate dengan tema ketentuan pernikahan dalam Islam untuk uji kinerja di kelas 11 TKR. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Oke, baik anak semua, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, sehat? Sehat. Kalian siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, kita baca doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, Saya, pimpin Pak. doa dulu. Pimpin doa dulu. Iya. Amin. Berdoa dan saya ingin melihat bagaimana persiapan kalian. Coba amati di bawah mejanya, bersih ya? Oke, sekarang berdiri. Bagaimana persiapan kalian kalau kalian memang siap? Saya ingin melihat bagaimana penampilan kalian hari ini. Berdiri semua. Coba berdiri semua. Alhamdulillah, rapi semua ya. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu karena kita akan brief dulu. Bagaimana supaya otak kiri dan kanan kalian itu bisa terlihat bahwa kalian aktif. Oke? Apa namanya kalau dikasih begini? Mengepal. Ada yang terbuka. Sekarang tangannya di depan. Tangannya di depan. Ya. Sekarang yang kanan di kiri. Begini. Oke? Ganti. Gampang ya. Oke. Selanjutnya tangan kiri jari, tangan kanan kelingking. Kita tukar, oke ya? 1, 2, 3, 4. Oke, coba kita buktikan. Mulai. 1, 2, 3, 4. Mas, ada yang lebih lagi. Sekarang tangan kiri 2, tangan kanan 3. Oke? Sebentar saya kasih bapak memberikan aba-aba, dibuka lagi.
yang kanan jadi 2, yang kiri jadi 3. Ya, ini untuk melatih otak kita, ya. Oke. 1, 2, 3, 4, bisa. Kompak, bisa. Oke, ada yang diberikan. Oke, masih mau lagi? Ayo lebih lagi. Ini kemudian anak TKR. Oke, menulis angka. Yang kiri angka 0, yang kanan angka 8. Oke ya. Oke, ini untuk menunjuk kita. Oke ya. Ya, tepuk tangan dulu satu kali dulu. Kanan kiri angka 0, tangan kanan angka 8. Ayo mulai. 1, 2, 3. Oke, dibalik lagi. Dibalik lagi. Tangan kiri angka 8, tangan kanan angka 6. Ayo. 1, 2. Mulai. Oke. Silakan dulu. Jadi terima kasih atas keaktifannya semua, bahwa kalian fokus dengan apa yang Bapak sampaikan. Berarti fokus kalian menerima apa-apa dan melaksanakan sesuai dengan arahan. Kita sudah membaca doa, kita juga sudah memberikan semangat. Oke, Bapak akan cek kehadirannya, ya. Apakah kalian hari ini hadir semua? Hadir ya? Oke. Sehat semua? Baik, anak semua. Bisa Bapak menunggu satu persatu ya. Kalau memang hadir semua, dan apabila ada yang sakit, ketua kelas menyampaikan satu, ada yang sakit namanya ini dan terusnya. Itu untuk menghemat waktu. Ya, baik. Selanjutnya adalah mengetahui apa pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kemarin atau minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang pengertian ayat-ayat yang terkait dengan nikah dan apa saja yang harus menjadi syarat dan hukum. Dan untuk hari ini ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Itu, jadi kita akan analisis. Bagaimana kalau menganalisis, kita akan cari tahu. Tapi bagaimana kita mencari tahu? Harus ada permasalahan dulu. Kalau tidak ada permasalahan, bagaimana kita bisa mencari indikatornya? Ya, oke, siap ya? Nah, saya mau tanya lagi dulu dan ada yang tahu? Masih ingat tentang nikah? Apa artinya nikah? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa artinya nikah? Kawin. Ya, kawin. Ya, kawinnya bebas enggak? Kalau orang sudah nikah? Bebas. Dapat dosa enggak? Enggak. Harus ada apa kalau orang menikah? Harus ada pengantinnya toh? Iya. Enggak boleh kalau orang meninggal. Harus orangnya ada ya. Apalagi harus dipaksa? Orang yang menikah harus dipaksa? Iya, harus dia terima dengan baik. Dia mau menerima laki-laki, dia mau menerima perempuannya, diterima oleh keluarganya. Ya, oke. Untuk hari ini materi kita adalah mengenai masalah yang muncul ketika melakukan suatu hubungan. Nah, ini karena berbicara masalah pernikahan, maka Bapak akan memberikan kalian studi kasus ya. Kasusnya nanti akan kalian lihat di video pembelajaran. Nah, ini ya. Lihat dulu ya. Pasang gitu.
Dan kalian bisa melihat di dalam handphonenya. Bisa, tapi dengan suaranya yang kecil. Jadi menggunakan digital, Bapak akan mengirim videonya dan juga ada di atas. Kenapa? Karena jangan sampai pertama kendala jaringan atau paketnya habis, sehingga digital handphone Android itu bisa menjadi media pembelajaran. Bapak akan share ke kalian, ya. Silakan kalian buka ketika Bapak. Nah, oke, baru saja Bapak memutar video ya. Jadi pasangan menikah hanya lewat media sosial, tanpa ada wali, tanpa ada saksi, tanpa ada mahar, hanya dia saja. Saya nikahi kamu ikhlas karena Allah. Saya terima kamu ikhlas karena Allah. Berpacaran sampai dia bahkan hari-harinya dia buang waktunya bersama dia dan bahkan merasa bahwa dunia ini terasa milik dia. Nah, sekarang adalah Bapak akan bagikan tugas lembar kerja untuk tiap kelompok ya. Siap? Siap. Tapi sebelumnya saya ingin membagi kelompoknya dulu ya. Siapa yang mau kelompok 1? Siapa? Tidak ada. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini. Oke. Ini siap tadi menjadi peserta kelompok 1? Siap? Siap ya? Oke. Di sini kelompok 3 dan 4 ya. Oke. Ini soalnya ya. Kemudian nah ini penugasan ya, penugasan. Nanti akan Bapak nilai bagaimana kerjasama kalian. Juga dan mencari atau menentunya. Jadi harus kalian kerjasama ya, kerjasama ya. Oke. Nah, kalian sudah mendapatkan soalnya. Sekarang tugas kalian ambil catatan dan buka HP yang berkaitan dengan pertanyaan ya. Cari tahu. Jadi kalian harus mencari tahu dulu. Pertama acuannya apa? Referensi ya. Yang mana kelompok 2? Kelompok 3 ya. Oke.
Oke, silakan kalian berjalan. Jadi cari di dalam yang kerjasama. Ambil catatan, ambil catatan. Ambil catatan. Masing-masing berjalan. Ya. Jadi ada ya. Jadi kita kalau kita nah, ada tulis, ya. Ada bertugas, ada yang memandu. Akhirnya supaya kalian cepat selesai. Kemudian mengetahui permasalahan adalah persoalan melakukan pernikahan hanya dengan yang setia. Masalahnya harus mengetahui apa masalahnya. Kalau jalan jangan buatnya. Perhatikan baik-baik ya. Cari informasi. Itu caranya mengidentifikasi masalah. Kemudian analisis masalah atau solusi ya. Bukan atau dan solusi. Kalau kamu sudah menemukan masalahnya, cari tahu apa solusinya ya. Kemudian siapkan presentasi ya. Sebentar nanti akan kita godok siapa yang akan menjadi yang menyelesaikan. Oke. Jadi di sini sudah ada petunjuknya di dalam. Nah, bagaimana mengerjakannya? Kalian kerjakan ya. Dan ada yang berikan materi ya. Kemudian kita baluan yang terkait dengan oke, silakan kalian kerjakan. Ambil buku catatan atau oke. Sekarang adalah presentasi siapa yang akan mau presentasikan dulu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau berani, saya akan lihat ini ya. Di mana arahnya ini, saya akan tutup mata. Di mana arahnya ini, maka dia yang bertugas untuk mempresentasikan pertama. Siap? Siap? Oke, Bapak tidak melihat ke belakang ya atau ke samping. Di mana ini turun jatuh, maka dia yang harus siap untuk mengerjakan. Sudah siap semua? Siap? Oke. Ya. 1, 2, 3. Silakan 4 orang atau semua naik, silakan. Iya. Baca, dibagi ya, dibagi. Silakan naik. Oke, silakan buka dengan salam, sampaikan permasalahan, temukan solusinya. Ya,
Silakan Nak. Siapa yang membaca? Ya. Oke, silakan. Baik, kita akan saksikan ya bagaimana temanmu mengerjakan. Ya, silakan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai pernikahan ini. Kehidupan pernikahan dalam Islam. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridha. Baik, nama saya Berkadirian. Baik, nama saya Nabi Hidayat. Perkenalkan nama saya Ahmad. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Saputra. Silakan. Baik, saya akan membacakan syarat menikah dalam agama Islam. Syarat nikah yang melengkapi rukun agar pernikahan sah, yaitu yang pertama bukan mahram, tidak sedang dalam ikram haji atau umroh. 4. Atas kelalaian. Kedua, belah pihak tidak dipaksa. 5. Penentuan mahar, meskipun menyerahkan mahar tidak termasuk rukun, tapi menyambutkannya dalam akad adalah syarat. Rukun dalam pernikahan adanya calon suami dan calon istri. Nah, ingat itu. Adanya wali nikah bagi perempuan. 8. Adanya 2 orang saksi yang adil. 9. Adanya ijab dan kabul akad nikah. Jadi inilah menjadi dasar sahnya suatu pernikahan. Analisis khusus berdasarkan syarat dan rukun nikah. Jika identifikasi komponen mana saja yang tidak ada atau tidak sesuai dalam kasus pernikahan via media sosial dibandingkan dengan syarat dan rukun nikah yang ideal, maka kasus janji setia di media sosial tanpa wali, saksi, dan mahar dengan daftar syarat dan rukun yang telah diidentifikasi akan ditimbul berbagai pernyataan. Yang pertama, apakah janji setia di media sosial bisa memberikan ijab dan kabul yang sah di hadapan wali dan saksi? Jawabannya tidak sah. Kedua, apakah tambah wali memenuhi syarat adanya wali nikah bagi perempuan juga tidak memenuhi? Tiga, apakah saksi memenuhi adanya 2 orang saksi juga demikian? 4. Apakah tanpa mahar meskipun disebutkan atau tidak disebutkan penyerahannya memenuhi syarat penetapan mahar? Dianjurkan adanya mahar. Menentukan kebahasan pernikahan dalam kasus. Yang pertama, jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara syar'i. 2. Kesimpulan untuk kasus ini, pernikahan tersebut kemungkinan besar tidak sah karena tidak ada wali, saksi, dan ijab kabul yang sesuai syariat. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang ya sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ya. Kelompok yang mau dulu persilakan dulu. Tanya. Ayo. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Iya. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiri. Apakah dapat disampaikan dalil atau hadis yang menyatakan sah dan tidak pernikahan tanpa wali? Oke, itu yang pertama ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok berapa?
Ayo berdiri. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Iya, Pak. Silakan, apa pertanyaannya? Bagaimana hukum syaratnya kalau suami dan istri agar menikah satu? Bagaimana syarat dan rukunnya? Ya. Ya, supaya pernikahan dianggap sah. Kelompok berapa? 4, Pak. Kelompok 4 ya, saling kerjasama. Di sini ada yang mau bertanya? Apa pertanyaannya? Jelaskan tentang rukun dari nikah. Jelaskan tentang rukun dari nikah. Oke, tepuk tangan di rumah. Ternyata semua aktif ya. Oke, silakan kalian kerjasama di atas menjawab ya pertanyaan tentang tanggapan dari rekannya. Silakan. Oke, Kalian bisa bergantian Yan. berikan jawaban. Silakan. Baik, di sini saya akan Yan. menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah dapat disampaikan dalil atau hadis yang mencatatkan sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali? Hadis atau dalilnya adalah tidak sah jika seseorang melahirkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Setelah selesai akad nikah biasanya diadakan. Kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjawab kelompok 4. Bagaimana hukum syarat calon suami dan istri agar pernikahan sah? Calon suami beragama Islam. Calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri bukan mungkin tidak sedang ihram haji. Calon istri beragama Islam tidak terpaksa atas kehendak sendiri bukan murim tidak bersuami tidak sedang dalam masa iddah tidak sedang ihram haji atau umrah. Masih ada yang belum dijawab? Kelompok 3. 3. Apa pertanyaannya diulang lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu saya akan menjelaskan tentang rukun dari nikah. Seperti suami, istri, wali, ahli, mana dan saksi yang bagaimana serta ijazah kabul agar dapat lebih memahami dan memahami lebih dalam. Ada calon suami yang boleh menikahi karena ada yang haram jika niatnya menyakiti pasangan. Ada calon istri yang boleh dinikahi bukan mahram. Ada wali nikah, wali dari pihak perempuan biasanya ayah. Ada 2 orang saksi yang adil dan tahu akadnya. Ada ijab kabul, ucapan serah terima pernikahan yang jelas dari wali dan calon suami. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, sekarang saya tutup presentasinya baru kembali ke tempatnya. Baik, presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semua, sudah selesai dengan kalian atau kalian untuk mempresentasikan hasil permasalahan yang telah kita angkat ya, yaitu tentang adanya pernikahan melalui via media sosial dengan dasar hanya janji setia ya, hanya janji setia tanpa ada wali, tanpa ada 2 saksi, tidak ada mahar, tidak ada ijab kabul. Maka bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam?
tentu harus menganalisis dulu, mengadakan investigasi tentang pokok permasalahan. Baru kita identifikasi, baru kita organisir, baru kita cari tahu apa pokok permasalahannya dan bagaimana solusinya. Kalau terjadi seperti itu, apakah pernikahan sah? Pernikahan sah enggak? Enggak, ternyata kalau melakukan pernikahan hanya dengan jalan setia, karena ada syarat dan rukunnya. Apa syaratnya? Kalau menikah harus ada ada syarat, ada rukun. Ya, syaratnya harus kalau muslim bersama dengan sesama muslim. Kalau muslim itu laki-laki. Masa laki-laki sama laki-laki? Muslimin dan muslimah. Masalahnya jangan laki-laki dengan laki-laki, harus laki-laki dengan perempuan. Itu pun yang diperbolehkan, karena ada yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau niatnya untuk dendam sama keluarganya, untuk menyakiti perempuannya, maka haram, tidak boleh. Ya, kemudian dipaksa, tidak boleh. Sebaiknya saling menerima. Akhirnya rukun itu harus ada apa? Calon suami dan istri. Yang kedua adalah wali. Ada yang mau bertanya? Wali apakah dari laki-laki atau perempuan? Keluarga. Wali dari perempuan. Siapa yang menjadi walinya? Bagaimana penjelasan tentang saksi ini? Harus saksi yang benar-benar bijak dan adil, bukan yang suap-suap atau sobokan. Ya. Kemudian ijab kabul. Jadi ada yang menikahkan, saya serahkan anak saya ini, nikahkan kepada sang hadir untuk istri kedua. Saya terima nikahnya dan seterusnya dengan mahar berupa mobil Fortuner, biasanya cincin ataukah seperangkat alat salat. Baik anak-anak semua, setelah kita melihat dan menemukan permasalahan yang muncul ya, maka kita tentu bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya pernikahan itu yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam agama Islam, tentunya di dalam Al-Quran seperti Quran surat Ar-Rum. Apa tujuan daripada pernikahan? Supaya apa? Gimana? Supaya kita berhubungan dengan bebas, tidak ada dosa. Apalagi supaya tenang pikiran kita, tidak banyak lagi kita komplain lihat perempuan atau apa. Apalagi tenang dan bahagia, hidup romantis penuh kasih sayang. Ya. Apalagi mau menambah apa? Mau menambah keturunan. Ya. Kita ingin keturunan. Apalagi kita ingin menyambung silaturahmi yang lebih. Nah, itu ya. Oke. Sekarang adalah refleksi ya. Oke. Apa yang kalian peroleh dengan mempelajari materi ini? Setelah kamu naik ya, apa yang kamu rasakan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Apa? Dengan mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, maka kita mendapatkan pelajaran tentang ternyata ada syarat dan daripada pernikahan. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab ya, penuh dengan kasih sayang dan
dan syarat yang namanya pernikahan. Jangan seperti pada kasus tadi itu, artinya dia bimbang. Dia bimbang ya. Karena apa? Dia mau tahu apakah pernikahan saya sah atau tidak. Maka solusinya adalah harus konsultasi dengan yang ahlinya. Bisa imam kah, atau guru kah, atau buka referensi. Baru kita pergi melamar dengan baik ya. Kalau hubungannya ini berdua hubungannya ternyata tidak akur. Karena apa? Kalau melakukan hubungan seperti itu hanya dengan jenis dia akan berdampak dapat dosa karena bisa kategori masuk hubungan zina. Apalagi tinggal bersama kayak video tadi itu. Baik anak-anak semua, kita tepuk tangan dulu. Kita sudah melalui fase demi fase dan terima kasih kalian kooperatif, kalian berperan aktif, kerjasama nampak ya, dan pengetahuannya tentu bertambah tentang ternyata menikah itu harus melalui syarat dan rukunnya supaya dianggap sah. Dan kalau kita tidak melakukan melalui fase-fase tersebut, maka hubungan kita tidak dianggap sah. Dan kalau hubungan tidak dianggap sah, maka kita akan mendapat dosa. Tapi kalau kita melakukan suatu hubungan melalui dengan pernikahan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, hidup dengan tenteram, penuh dengan kasih sayang. Kita bisa mendapatkan keturunan dan bertambahnya hubungan silaturahmi itu bertambah keluarga kita. Dan dasar-dasarnya ada di dalam Al-Quran. Ya, baik mungkin cukup ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Baik, kita baca suratul Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan untuk pelajaran Al-Quran tentu masih terkait dengan masalah menikah, tentang apa hukumnya pernikahan, haramkah, halalkah, makruhkah, mubah, atau wajib, atau sunnah. Kalau sudah itu, bagaimana kita tahu yang mana yang harus dinikahi, yang mana bisa dinikahi, dan apa bahayanya kalau kita tidak mengikuti perintah tentang aturan-aturan dalam pernikahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.